Tiga. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Mas. Kita bisa belajar bersama melalui pembelajaran online. Tak lupa yang terhormat Bapak Ketua Prodi, Bapak Sani Samsudijal, milik MPD. Dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana atas berkat dan rahmatnya kita dapat belajar bersama walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Dan salawat beserta salam semoga selamanya terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya ada sambutan terlebih dahulu dari Ketua Prodi kita, Bapak Sani Samsudijal. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Yang saya hormati Bu Pemateri, Bu Hajah Dr. Iis Rodiah, MPD, dan mahasiswi semuanya, dan alumni atau yang lainnya, guru PAUD yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa silaturahim dengan tema belajar dari rumah bagi anak usia dini. Ini sangat penting bagi kita semuanya, khususnya mahasiswa calon guru ataupun yang sudah menjadi guru PAUD. Ini akan sangat bermanfaat dengan kondisi seperti sekarang. Kita harus memiliki ilmunya bagaimana belajar dari rumah bagi anak, yaitu seperti apa. Ini lebih jelasnya akan dipaparkan oleh ibu pemateri kita. Nah, dalam hal ini kita harus serius, harus mengamati, harus memahami nanti apa aja yang dipaparkan oleh pemateri supaya kita bisa praktekannya di rumah masing-masing. Dengan kondisi seperti ini kita tidak boleh putus asa, tidak boleh pesimis. Kita harus tetap optimis dalam mengembangkan atau belajar di rumah bagi anak usia dini, khususnya yang sudah menjadi guru PAUD, agar anak-anak usia dini yang di rumahnya masing-masing bisa kita bimbing, kita bisa belajar seperti sedia kala, ya, seperti biasanya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kerjasama dan partisipasinya kepada seluruh mahasiswa, alumni, dan guru PAUD yang bisa bergabung di silaturahim ini melalui media sosial. Semoga acaranya berjalan lancar sampai selesai. Untuk memulai acara ini, mari kita sambut acara ini. Saya buka dengan ucapan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sri yang telah menyampaikan. Untuk selanjutnya kita langsung saja ya Bu kepada pemaparan materi. Waalaikumsalam
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Om telah membawakan acara untuk kita semua pada silaturahim Piaud Yaide kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi ini kita semua bisa berkumpul dalam rangka silaturahim. Ini adalah pertemuan pertama. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa mengikuti kegiatan lagi dengan belajar yang lain lagi. Terima kasih Pak Kaprodi kita, Pak Sony MPDI. Beliau sangat mendukung kegiatan kita ini untuk tetap menjalin silaturahim agar Piaud Yaide tetap terasa kebersamaannya dengan para mahasiswa. Baiklah, saya akan mengajak kita semua untuk belajar tentang bagaimana anak-anak belajar dari rumah. Oke. Nah, kenapa kita harus belajar dari rumah? Nah, karena ada sesuatu yang memaksa kita untuk melakukannya, terutama pada semester 2 ini. Bahkan kita belum tahu kapan berakhirnya kegiatan belajar dari rumah. Bermain di rumah memang sih, anak-anak sering bermain di rumah. Sebenarnya rumah adalah sekolah pertama dan utama. Ketika anak lahir, guru mereka adalah orang tua. Orang tua adalah guru pertama dan utama. Maka ketika anak belajar dari rumah sebenarnya bukan hal yang aneh. Bukan sesuatu yang mengagetkan. Nah, rumah bisa dijadikan tempat untuk anak bermain dan belajar, baik yang dilakukan spontan ataupun dirancang oleh orang tua. Peran keluarga terhadap tumbuh kembang anak sangatlah besar. Mengembangkan kemampuan anak dapat dilakukan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dilakukan di semua tempat, di kamar tidur, di kamar mandi, di ruang keluarga, di halaman rumah, semuanya adalah tempat belajar. Seluruh kegiatan di lingkungan rumah meningkatkan kemampuan anak berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kerjasama. Nah, ini Piaget mengatakan anak seharusnya mampu melakukan percobaannya sendiri di rumah, melakukan penelitian, percobaan. Nah, agar anak dapat memahami sesuatu, ia harus membangun pengertiannya sendiri, ia harus menemukannya sendiri. Henteu dihuapan wae, tapi anak belajar sendiri. Nah, tantangan pendidikan abad 21 ini ada 4K. Anak harus dilatih berpikir kritis. Anak harus dilatih berpikir kreatif. Kalau anak tidak berpikir kritis, dia bisa dibohongi, bisa jadi termakan hoax. Itu karena tidak berpikir kritis. Harus kreatif. Kreatif adalah kecerdasan tingkat tinggi. Kerjasama harus dilatih untuk mampu bekerja sama. Komunikatif dapat mengkomunikasikan apa yang ada di perasaannya, apa yang ada dalam pikirannya. Nah, orang tua memiliki peran yang optimal sebagai pendidik pertama dan utama. Jadi guru yang sebenarnya, guru asli, nama orang tua. Kita mah hanya membantu, sebenarnya seperti itu, tapi jadi dibaliknya. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab antara satuan pendidikan dan keluarga, mendorong penguatan pendidikan karakter, meningkatkan kepedulian keluarga terhadap pendidikan anak, adanya keterpaduan antara PAUD dengan rumah. Nah, dan
Jika orang tua dilibatkan, optimalnya perkembangan anak sesuai dengan potensi masing-masing. Nah, prinsip pelibatan dalam keluarga. Terlalu cepat enggak, Teh Om? Bisa diikuti? Oke, lanjut. Pentingnya interaksi antar keluarga dan bermain di rumah. Ini prinsipnya adalah ada 5. 1. Interaksi dalam keluarga penting. Kemudian semangat kebersamaan. Kebersamaan antara ibu dan ayah, kakak, adik gitunya. Mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi anak. Anak juga manusia, jadi dia punya aspirasi, punya pikiran, punya perasaan gitunya. Terus di rumah bisa saling asa, saling asih, saling asuh, dan menekankan keunikan anak. Jadi karena setiap anak unik, tidak bisa memaksa si adik kudu jiga si kakak juga kudu jiga si adik, karena semuanya unik, punya karakter sendiri. Selanjutnya kita lihat Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar, ingar sosung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani eta 3 prinsip 3 prinsip Ki Hajar Dewantara yang sering kali kita lupakan. Tutwuri handayani yang paling sering pun kadang artinya tidak kita pahami dengan benar. Nanti ini kita share ya di grup PowerPoint-nya. Nah, ciri rumah yang ramah anak. Pertama, aman. Tidak ada benda tajam. Ada sih di rumah ya, tapi disimpannya di tempat yang aman. Ada sesuatu yang beracun? Bisa jadi ngeracun berit, makanya simpan di tempat yang aman. Dekat. Usahakan orang tua melakukan kegiatan rutin di rumah. Dekat dengan orang tua maksudnya memiliki kedekatan. Mudah dijangkau, benda-benda gampang dijangkau anak. Perlu piring, gampang. Perlu sendok, gampang. Nah, sehingga anak didorong melakukannya sendiri. Orang tua peran sertanya adalah berinteraksi dalam kegiatan keluarga. Selanjutnya ini yang perlu diperhatikan. Pertama, harus menghargai makhluk hidup. Di rumah banyak makhluk hidup. Ada tanaman, ada binatang. Anak diajari menghargai makhluk hidup. Memberikan kesempatan tiap anak memanipulasi, mengeksplorasi, kemudian mengamati. Apa memanipulasi? Tina parut sampai dimanipulasi jadi comro, dimanipulasi jadi misro gitunya. Misalnya di rumah banyak kegiatan. Menstimulasi perkembangan anak, mendorong anak bertanya, menebak. Jadi ya teh, lockdown teh mengajarkan banyak hal. Orang tua jadi guru yang baik. Memberi kesempatan anak berinisiatif memilih, memberikan bahan dan perlengkapan agar anak memainkan eksplorasinya, memberi kesempatan mengulang penyelidikannya, menyelidiki kenapa ya kalau bawang daun dimasukkan karena daun jadi segar, karena cai jadi segar, kalau disimpan di luar tidak segar, dicari. Kemudian dicari apa? Ilmu di belakangnya. Memberikan kesempatan penyelidikannya, mengizinkan anak berinteraksi bebas dalam lingkungan yang menyenangkan, tapi bebasnya terbatas. Alhamdulillah ini Pak Sony ada saingan. Kang Ilham sudah datang. Tadi Pak Sony tadi Pak Sony tadi kasep sendiri. Lanjut, kenapa ya PowerPoint cicing wae? Kegiatan dilakukan di rumah sebaiknya fleksibel. Jadi guru tidak menuntut orang tua kegiatannya kaku. Anak-anak hari ini menggambar ya, anak-anak hari ini berhitung ya, tidak seperti itu. Karena di rumah orang tua tidak hanya punya satu anak. Ada anak yang usia SD harus diperhatikan dan sebagainya.
Jadi kegiatannya harus fleksibel, tidak kaku. Apa sih yang dapat dilakukan oleh orang tua gitunya. Jadi sekolah juga jangan menuntut untuk kaku. Apalagi harus keluar rumah beli alat-alat. Kan kata pemerintah di rumah aja. Jadi kegiatannya harus yang ada di rumah, menggunakan bahan yang ada di rumah. Tapi bisa menumbuhkan kreativitas, kemudian bermain aktif, kreatif, dan tidak terlalu kekeh dengan tema atau topik ken be eta mah nya. Menerapkan pembiasaan membentuk karakter positif itu mah sudah pasti. Jadi ayeuna para ibu-ibu ayeuna temana tanaman tah teu kedah tinggi tuh. Jadi biarkan mereka melakukan kegiatan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, apa sih yang dapat dilakukan di rumah? Bisa beribadah, itu juga belajar. Life skill, membantu ayah bunda, nyebor kembang, ngeretan tempe misalnya. Membantu mandiri, nilepan mukena. Aku bisa berbuat baik, menolong, membantu adik, menjaga adik ketika ibunya lagi mandi misalnya. PHBS, olahraga, mandi, cuci tangan, gizi seimbang, berjemur, itu juga kegiatan belajar. Menghafal surat pendek, boleh. Membaca buku cerita, mudah-mudahan ada buku ceritanya di rumah ya. Mereka bisa datang ke sekolah ngambil buku, pinjam dulu, nanti dikembalikan. Di mana aku bisa bermain? Di semua ruangan bisa dijadikan tempat untuk bermain. Ada halaman, kamar tidur, kamar mandi, garasi. Pokoknya tidak ada tempat yang tidak bisa dipakai untuk belajar. Di rumah semua adalah tempat belajar. Ini contoh kegiatan yang dilakukan di dapur. Bisa memasak sayur sop, mengenali ada bahan apa saja, warnanya bagaimana, memerah santan, ada kelapa. Lamun kognitif bisa menghitung berapa benda yang diperlukan, perbandingan dan seterusnya. Bahasa bisa menyebutkan aku membantu ibu memerah santan misalnya. Wah, banyak sebenarnya, ini hanya kegiatan contoh saja. Kegiatan perubahan bentuk, sublimasinya ada es batu, garam, benang, ada kaleng raba. Di rumah banyak segala rupa yang bisa diraba bumbu dapur. Dengar suaraku, oh eta piring ditakolanku sendok atau gelas. Gelas berisi air, gelas setengah, gelas tanpa air, itu bisa ditakolan. Suaranya seperti apa ya? Gitu. Di kamera atau kalau ada orang tua yang punya kamera dan di video kirim ke sekolah boleh. Petualangan indera ini meningkatkan kemampuan kepekaan penghidup. Mencuci piring, menata piring, maksud nama bukan berarti mereka sina nyuci piring, tapi membantu ibu mencuci piring. Nah, ini apa ini? Ini segala sesuatu yang ada di rumah ya, bisa dipakai untuk belajar, membandingkan berat, membandingkan panjang pendek, dan seterusnya. Segala rupa bisa jadi bahan belajar. Adik sedang mengelompokkan apa? Sendok, Bu. Lihat, aku bisa membedakan mana yang kecil, mana yang besar. Meskipun dingin, aku senang mencuci piring, tapi tentu sesuai dengan kemampuan anak. Menyusun dengan rapi di raknya. Nah, ini contoh perubahan bentuk. Ini dengarkan suaraku seperti tadinya. Ambil benda di dapur, iya sorana kumaha, melatih kepekaan telinga. Nah, ini ruang keluarga, tekuduk itu sih ruang keluarga. Nah, ini keluarga tempat bermainku. Temukan aku dan tulislah benda-benda yang ada di ruang keluarga. Nah, misalnya kata bu guru teh, pakai WA atau pakai voice note atau pakai video terus dikirim ke WA orang tua. Atau kalau tidak ada WA-nya, boleh dikunjungi home visit tapi tidak setiap hari.
Temukan aku dan tulislah. Berburu harta karun, benda yang ada di ruang keluarga. Misalnya sesepkeun 500 di bawah taplak meja, 500 di bawah pot, ayo cari harta karun misalnya. Aku bisa kreatif, ada ban mobil, papan kayu, kepingan balok, kalau ini di ruang tempat bermain. Ayo rasakan aku, dina meja banyak keripik, aneka jenis keripik, sugan aya keripikna. Lamun di kawali mah aya eta opak. Kantong cerita ada spidol buku, tapi ini bukan berarti harus begini. Intinya mana yang bisa dilakukan, alternatifnya mana. Seberapa tinggi bangunanmu boleh, seberapa tinggi tubuhmu bisa dijengkal. Nah ini ayo susun aku, tapi lamun aya, lamun teu aya mah ulah teuing. Jadi inti nama di rumah, seueur kieu mah nya di rumah anak-anak asa moal aya. Ini di rumah batur. Aya oge orang tua nu punya balok-balok boleh, lamun teu aya henteu nanaon. Ieu mah bagi anak-anak yang memiliki fasilitas. Kalau ini ayo rasakan aku, ieu mah rupa-rupa keripik. Nah, jenis keripik, bentuknya, warnanya, tapi ieu ngalaksanakeunna sesuai kemampuan, bisa dibantu oleh orang tua. Tekstur keripik jengkol, bentuknya oval, teksturnya kasar, warnanya abu-abu, rasanya asin, bahannya apa. Tapi sekali lagi ini semua fleksibel tergantung kepentingan atau kebutuhan kemampuan orang tua. Kemudian nih di kamar mandi bermain sabun. Cek orang tua teh sabun eta sagala rupa. Matak teresep sabot ibu guru miwarang ieu nya. Nah, maksudnya bukan untuk ngabis-ngabiskeun sabun, tapi itu bisa dipakai main. Main teh maksudnya memperkirakan, menghitung, membandingkan, melihat warna, melihat bentuk. Temukan bentukku yang ada di kamar mandi, sabun mandi bentuknya bagaimana, sikat dan seterusnya. Ayo bersihkan kamar mandi, ini membantu ibu atau ayah membersihkan kamar mandi. Di halaman, ayo bertanam. Ini ayah berbeda-beda suara. Bunyiku berbeda. Nah, di halaman mungkin ada sesuatu yang bisa didengar suaranya. Bermain peran masak-masakan. Seberapa jauh lemparanku, ngalemparkeun tutup toples di kantong buah. Mengamati cuaca. Cuaca hari ini apa ya? Nah, ini bunyiku berbeda. Sarupaning sagala rupa nu aya di dapur di takolan. Mudah-mudahan orang tua sebagai guru pertama dan utama paham mengantarkan anak menjadi lebih cerdas. Ini anak mengamati lingkungan, tapi ieu mah nu di paling luhur mah di PAUD mungkin ya. Ieu gegerusan, masak-masakan. Ini melempar benda. Kemudian aneka warna bunga. Ini bunga dimasukkan ke botol yang diberi air. Aneka warna bunga. Aktivitas di luar bisa bermain bola, bubble, berlari, dan segala rupa macam-macam kegiatan di luar, aktivitas outdoor. Terus mengamati cuaca. Hari ini mendung, besok cerah, besok lagi hujan misalnya. Ayo bertanam. Banyak kegiatan. Sebutkan jenis tanaman, mengapa butuh air, mengapa butuh pupuk, apa manfaat tanaman, dan seterusnya. Ini kegiatan di kamar tidur, melipat selimut, ngalatih motorik halus. Kemudian buat jadwal kegiatan yang konsisten. Misalnya setiap pagi membantu ibu mandi, siang kegiatan dengan misalnya kertas dan pulpen boleh kalau orang tua ingin ada kegiatan seperti itu.
Lakukan kegiatan seru bersama, manfaatkan waktu, jalin komunikasi. Nah, memang baiknya membuat jadwal vikol ibu guru dengan anak-anak. Hari ini, jadi ada jadwalnya, Bu. Kami akan vikol dengan anak-anak. Ini teh upaya keep and touch. Jadi, orang tua berkata, nah ada telepon dari Bu Guru. Kamu harus lebih rajin. Ayo mandi. Jangan lupa keramas. Kumaha we kitunya. Jadi tidak membebani orang tua dan tidak membebani anak. Alhamdulillah demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oh, ada semester 8? Ada semester 8-nya, Bu? Siapa? Oh, lupanya. Semester 8 tidak terupdate. Nanti diperbaiki. Ada yang mau bertanya? Teo, mangga. Ya, terima kasih Ibu untuk pemaparannya. Dan silakan teman-teman, kalau misalkan teman-teman ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang bertanya? Saya mau bertanya, Bu. Ya. Kan sekarang Ibu saya punya anak 2 di rumah. Ya, siapa ini teh? Mereka saling bermain. Risdawati, Bu. Oh ya. Tapi anak-anaknya, Bu. Tapi anak-anak kadang malah bertengkar di rumah, Bu. Bagaimana menyikapi anak yang kadang bertemu tapi malah kadang seringnya bertengkar, Bu? Oke. Sebentar, saya memperbaiki dulu ini ya. Oke, sip. Silakan absennya sudah diperbaiki. Yang bersuara boleh di-mute. Kenapa? Bagaimana kalau anak bertengkar di rumah? Di rumah, anak-anak bertengkar itu adalah kesempatan untuk bagaimana menyelesaikan masalah. Jadi, pendidikan yang baik itu tidak berarti menjauhkan anak dari problem. Ketika anak bertengkar, harus diajak mencari solusi. Kita harus cari apa yang membuat mereka bertengkar. Misalnya berebut mainan. Atau apa? Kalau berebut mainan, ini mainan milik siapa? Harus jelas. Apakah adik sudah minta izin ke kakak misalnya. Jadi harus Nah, itu sebenarnya kesempatan untuk belajar. Kalau anak bertengkar di rumah, kesempatan untuk belajar bagi orang tua, bagi anak. Orang tua belajar bagaimana membimbing anak supaya bisa menyelesaikan masalah. Anak balita 2 di rumah memang pasti kebanyakan saling bertengkar, parebut dan sebagainya. Ingin dirinya lah yang diperhatikan mungkin. Jadi harus dicari dulu masalahnya, selesaikan masalahnya. Jangan berpikir, riweuhnya kelapasnya. Itu adalah kesempatan untuk melatih anak menyelesaikan masalah. Kesempatan buat kita mendidik anak menyelesaikan masalah. Jadi anak tidak boleh dijauhkan dari problem supaya bisa melatih dirinya sendiri gitu. Siapa ini teh yang bertanya? Teh Om? Telis Dawati, Bu. Telis Dawati, mau dapat ini? Mana Telis Dawati? Ya, sini Bu, hadir. Tapi Telisda, ini ongkosnya ditanggung sendiri ya. Siap, Bu. Nanti ke Teh Oom sampaikan alamatnya ya. Ya, siap, Bu, siap. Sip. Terima kasih, Ibu. Ya, sami-sami. Matur nuwun. Ya, Di sana.
Dayati. Ya, terima kasih Teteh sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, siap. Selanjutnya teman-teman, siapa lagi yang ingin bertanya silahkan. Saya Teh Om. Bisa raise your hand. Oh, ada Teh Nok. Iya, ada Teh Nok di bawah, Bu. Kita mana? Abi nembe diaktifkan videona susah sinyal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terkait anggapan orang tua khususnya di saya kebanyakan menganggap bahwa belajar itu harus terkait dengan menulis, membaca, menghitung. Jadi ketika sudah diarahkan bahwa orang tua tidak perlu memaksa anak untuk selalu menghafal atau menulis, yang penting anak bisa berbuat baik di rumah, melakukan kegiatan dengan orang tua itu juga sudah termasuk belajar. Namun kenyataannya masih banyak yang protes dan menganggap bahwa itu mah bukan belajar gitu katanya. Lalu bagaimana cara kita sebagai pendidik untuk memberitahukan kepada orang tua dengan bahasa yang mungkin dapat dimengerti oleh mereka gitu. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi presensinya ya. Sudah ada semester 8. Sudah diperbaiki. Mereka beranggapan seperti itu wajar datu sakola, ai teh nokipah mah sakola. Kemudian memberi informasinya memang tidak cukup sekali, kudu berkali-kali. Jadi berkali-kali nate dina obrolan chattingan grup WA misalnya. Terus guru juga bisa mendukungnya dengan meminta informasi kepada anak gini. Anak-anak berbuat baik apa saja yang telah dilakukan. Nah, saya udah bantu ibu cuci piring, hebat misalnya gitu. Itu kalian sudah belajar menolong orang lain gitu. Jadi kata belajarnya disebutkan we. Kalian sudah belajar melatih tubuh lamun main ajleng-ajlengan misalnya. Terima kasih, kalian sudah belajar melatih tubuh misalnya teh. Jadi lama-lama orang tua mudah-mudahan paham. Jadi itu teh tidak bisa mendidik itu tidak bisa mendadak. Ya, selamat beribadah Tenokipa. Tenokipa, mau ini? Boleh kirimkan alamatnya ya. Ke teh ke teh siapa teh Om? Ya. Ya, sip. Tunggu Teh Nok. Masih ada lagi? Ya, terima kasih Teh Nok. Kang, ini bisa raise hand. Coba lihat, ada raise hand nggak? Nah, Kang Ilham saya Bu cenah, tapi apa pan? Sok Teh Om, persilahkan. Siap, silahkan Kang Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Bu, tentang tadi yang Ibu bilang bahwa lebih baik pembelajaran itu di rumah tidak terpaku pada tema gitu ya Bu. Tetapi jika seperti itu, jika tidak ada jadwal untuk materinya, orang tua akan bingungan Bu. Bagaimana jika emang lebih bagus tidak sesuai tema biar anak lebih mengembangkan potensinya di rumahnya, tetapi orang tua akan bingung apa yang harus dilakukan anak di rumah itu, bagaimana solusinya gitu. Ya. Nah, soal tema, jika guru berpikir harus ada tema saja, itu mengunci otak agar belajar teh kudu aya tema, lamun teu aya tema teu belajar.
Padahal tema itu adalah payung. Misalnya tema tanaman bukan berarti anak jadi ahli tanaman. Segala diobrolkan tanaman. Anak mau ngagambar ucing gak boleh sekarang mah tanaman. Nah, itu anu berbasis tema memang modelnya model Amerika. Di Itali sekolahnya Loris Malaguzzi alias namanya tenan Reggio Emilia. Mereka di sekolah tidak menggunakan tema, tapi menggunakan topik. Topik pembicaraan hari ini tentang memasak sayur, misalnya. Jadi, sebenarnya tema mah ngabantu ibu guru. Tapi bagi orang tua, itu bisa bikin pusing. Bisa jadi pusing. Jadi, ketika kita bertanya kegiatan apa yang kalian lakukan hari ini, misalnya aku mah main lari-larian, kita tidak usah berpikir tema naonnya, tapi berpikirnya kemampuan apa yang dicapai oleh anak. Oh, kemampuan fisik, motorik, dapat berlari. Kalian belajar apa hari ini? Aku membantu ibu melipat selimut, melipat mukena di kamar. Kita tidak usah berpikir tema naonnya mangkaning ayeuna tema tanaman. Tidak berpikir begitu, tapi berpikirnya apa yang dicapai oleh anak. Oh, belajar motorik halus. Melipat selimut. Oh, belajar mengungkapkan bahasa. Belajar menyebutkan nama-nama. Jadi tidak berpikir tema. Anu terpaku kana tema mah memang itu teh dulu dari tahun 50-an kita mengacunya ke Amerika. Serba tertata, segala rupa harus ditata, temanya apa, tujuannya apa, dan seterusnya. Kalau yang tema, yang Reggio Emilia itu tanpa tema. Jadi itu bisa dimulai dari kita. Terima kasih Kang Ilham. Kang Ilham mau juga? Ini. Mau, Bu. Oh, boleh daftar alamat. Tapi ini semuanya ongkir tanggung sendiri. Bayar di tempat aja. COD. Boleh nanya lagi nggak, Bu? Tanya ke Teh Om. Boleh Ya, nggak, Kang Teo? Ilham. Apa sudah? Oke, boleh deh satu lagi. Boleh, nggak apa-apa. Soalnya, Oke. Ya, Bu. Perihal dengan perkembangan teknologi saat ini yang makin canggih sehingga banyak manusia menciptakan robot-robot yang semakin canggih dari kemampuan manusia. Sehingga kepintaran dan kecerdasan itu tidak menjamin bagi misalnya diterima pekerjaan di saat ini, kecuali dengan skill dan kreativitas. Bagaimana cara membangun skill dan kreativitas itu dari sejak dini gitu, Bu? Ya. Arahkan gitu. Ya. Nah, Kang Ilham, ini aya di nu kasepnya, tiluan berarti nu kasepna. Ada siapa ini teh? Razana Sao, Kang Anasnya. Oh ya. Kang Ilham, iya. pendidikan di PAUD selama ini kebanyakan hanya memasukkan ke otak, menghafal, melakukan sesuatu, itu bisa dilakukan oleh robot. Tetapi ada yang tidak bisa dilakukan oleh robot yang terlewat. Misalnya kreativitas. Kreativitas itu tidak bisa dilakukan oleh robot karena robot mah harus ada chipnya. Lamun teu aya dina chip, dia tidak bisa melakukan itu.
Maka yang akan unggul di masa depan adalah anak-anak yang memiliki pola pikir kreatif. Dilatihnya sejak usia dini, diberi kesempatan. Tidak jadi henteu kudu ngayakeun ieu, kudu ngerjakeun ieu, tapi diberi pilihan. Biarkan dia memilih, mengkreasi sendiri. Misalnya mau bikin jus, kita sediakan bahan-bahannya. Anak boleh ngejus, aku mah mau seledri sama bawang daun sama tomat. Kenapa tidak? Itu artinya kreatif, melatih kreativitas. Jadi, lamun selalu dilatih untuk memindahkan pikiran guru karena pikiran anak, itu sama dengan melatih mereka jadi robot. Ngadamel bendera tina kertas wajit beureum bodas sareng nyere. Kudu ngadamelna teh bentukna kitu sami jeung bu guru. Nah, itu tidak melatih kreatif, itu melatih robot. Selain kreativitas, ada juga anak dilatih rasa. Nah, robot kan tidak punya rasa. Nah, ini yang suka terlewat. Kita tidak memahami rasa yang dimiliki oleh anak. Lah nu kitu-kitu wae cengeng pisan. Nah, itu tidak memahami apa yang dirasakan oleh anak. Lah, mainan direbut wae oge mani nangis. Kamu kan udah besar, harus sayang sama adek. Itu tidak memahami perasaan anak. Jadi, rasa anak itu harus dipahami. Apakah dia kecewa? Karena anak juga manusia. Terus kolaborasi atau kerjasama. Kerjasama juga jarang dilatihkan. Jadi di urang mah osok sifatna teh kompetisi. Pasae-sae. Tapi sanes kerjasama. Nah, anu kompetisi mah robot. Mana mobil paling cepat? Mana robot paling bisa membuat layanan terbaik? Jadi bersaing. Sedangkan kolaborasi atau kerjasama itu tidak kita latih. Padahal eta anu henteu dikasihkan ke robot. Jadi pembelajaran di PAUD, terutama ayeuna pas masa mereka belajar dari rumah, upayakan agar mereka tidak jadi robot, tapi bisa berpikir kritis, bisa berpikir kreatif. Misalnya cek mamahna teh, ayo sok tos adzan maghrib geura salat, ari mamah. Nah, sakola teh kitu misalnya teh. Padahal mah itu dia sudah berpikir kritis. Oh iya, terima kasih diingatkan. Paling gitu kuduna teh nya. Itu ngalatih berpikir kritis gitu. Janten opat hal tadi, aya kritis, kreatif, kolaborasi, komunikasi. Opat hal anu tidak dimiliki oleh robot harus dilatihkan pada manusia. Gitu. Jangan lupa isi daftar hadir ya. Scroll lihat chat. Teh Om, masih Ya, Bu. ada atau cukup? Mangga Pak Sony kumaha? Ya, mau sampai jam berapa? Bahkan kalau satu lagi mana, Bom? Siap. Seperti itu Kang Ilham, mudah-mudahan memberikan pencerahan ya. Dan silakan teman-teman dikasih satu orang lagi penanya, barangkali siapa lagi yang ingin bertanya. Saya Teo Om. Mutiara, selamat datang. Mutiara Wineka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Iya, saya bertanya. Apa ya? Atuh ganti we gede sebagian ke sekolah mah pakai mah telepon sih. Telepon sih. Apa yang bersuara itu Telkomsel? Tadi dia anu cek aweun. Iklan.
Siapa itu? Oh, ini kenapa nggak bisa di-mute? Siapa itu ya? Oh ya, silakan mute sendiri kalau tidak bisa di-mute mah. Ibu nggak bisa di-mute dari sini. Silakan Teh Mutiara. Iya, Bu, saya ingin bertanya. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya waktu untuk bertanya. Tadi saya bertanya mengenai orang tua. Sinyalnya jelek. Orang tua gimana Teh Muti? Ya, bagaimana menghadapi orang tua yang enggan untuk yang enggan? Ayo, ada ke situ teh. Halo, Teh Muti. Halo Teh Muti. Nah. Nah, lagi bercerita ini mah. Teh Mutinya ininya low. Komputernya low. HP-nya low. Iya, HP-nya low ya, Bu. Oke, gimana ini jadinya? Nah, ini dia. Menghadapi orang tua yang enggan atau mudah menyerah dalam memberikan tugas, mengayomi anak-anak ketika guru di PAUD atau kita gitu memberikan tugas kepada anak-anaknya, tetapi ketika dia sudah tidak tahu maka dia mudah saja menyerah gitu. Nah, bagaimana solusi kita sebagai guru untuk menghadapi hal seperti itu? Ya, Teh Muti, kita harus introspeksi juga sih. Karena dia pasti ada alasannya. Apakah tugas kita terlalu menyulitkan dia? Sulit cari bahan. Atau dia memiliki anak yang tidak cuma satu. Pekerjaannya harus dibawa ke rumah. Anaknya tidak satu yang harus diperhatikan. Terus ekonomi lagi sulit, itu membuat para orang tua pusing juga sih. Mereka boro-boro berpikir untuk membantu anak, kadang-kadang mikirin keluarga teh pusing. Nah, jadi kitanya yang harus, bukan mereka yang dituntut, tapi kita coba. Apa yang dapat Ibu sampaikan, informasikan, anak belajar apa? Terus, apapun yang dilakukan anak di rumah, harus dilihat, anak pasti sedang belajar. Anak usia dini mah belajarnya tidak sama dengan anak kuliahan. Dia belajar berbahasa, belajar melatih tubuh, melatih motorik halus, melatih berpikir. Jadi Bu Muti, Teh Muti tanya orang tuanya gini, di rumah anak telah melakukan kegiatan apa saja? Cuma gitu doang. Jadi dia tidak akan pusing kayaknya ya? Ya Bu, jadi ini mah orang tuanya kan ada ayah, ada ibu. Nah, kan ayahnya bekerja meskipun dalam keadaan seperti ini. Nah, jadi saya belajarnya sama ayahnya, tetapi karena bekerja jadi ibunya merasa bisa mengajarkan anaknya gitu kalau nggak sama ayahnya. Nah, orang tua di rumah memang tidak bisa menggantikan tugas guru. Jadi orang tua di rumah ya orang tua. Kita hanya bertanya, jadi jangan meminta mereka untuk ngajarin anak. Tapi Bu, mohon informasi, anak-anak hari ini melakukan apa ya? Gitu aja nanyanya. Jangan, Bu, tolong ya anaknya diajarin angka 1 sampai 10, jangan begitu. Jadi itu bikin pusing. Jadi kita yang menerjemahkan.
Ibu, hari ini anak kegiatannya apa aja? Oh, pagi-pagi sudah mandi. Kita berarti tinggal mencatat anak menjaga kebersihan. Belajar menjaga kebersihan diri kan itu teh. Setelah itu main apa? Oh, malah pingin main HP. HP-nya lihat apa? Kontennya gitu. Main cacing misalnya teh. Oh, berarti ibu boleh dikasih batasan waktu ya, supaya anaknya tidak main HP terus. Ajak ngeretan tempe di dapur misalnya teh. Gitu. Mudah-mudahan bisa membantu ya teh. Ya, suaranya nggak ada ya? Ya, sip, Teh Muti udah dikasih ini belum ya? Belum, Bu. Oh, belum. Terima kasih, dicatat aja. Tapi ongkirnya sendiri ya. Iya. Mm-mm. Ya, Sip. Mungkin kita akan akhiri jam 10 aja ya. Jangan lama-lama kan kudu ke kebun segala rupa. Musim lockdown. Om protes. Kumaha? Ya jam 10 we mangga, Bu. Iya. Mm-mm. Ya, tadi Kang Anas barangkali mau bertanya, tadi sepertinya melambaikan tangan. Ngadadahan eta mah meureun. Jadi ngalatnya tengah-tengah dan tentu ya. Kang Anas di masjid, dia di mana? Suaranya ininya. Halo Kang Anas. Absennya, absen kehadiran di sini aja di chatnya teh. Kehadiran di chat ini, soalnya bisi anu tengiringan. Kang Anas bade naros? Saya sinyal. Oh, saya sinyal. Nah, kalau mau bertanya boleh di chat sebenarnya, tidak harus pakai suara. Halo. Halo teman-teman, halo. Oh iya Bu, banyak yang bertanya, mengabsen itu dari mana teman-teman? Kalau yang dari HP ada titik 3, lalu teman-teman klik titik 3 itu. Sebelah mana titik 3-nya? Di bawah Bu. Oh, di Di bawah. bawah, ya. Di bawah sebelah kanan ada titik 3, diklik aja nanti Ada. Teman masuk lagi dan Ibu sudah membagikan linknya. Nah, teman-teman tinggal klik aja. Isi deh absennya seperti itu. Sekali lagi Teh Om, kasih informasi. Ya, buat teman-teman, untuk mengisi absennya, kalau teman-teman yang memakai handphone, teman-teman klik titik 3 di bawah pojok kanan. Setelah gambar X itu ada titik 3, klik, lalu ada chat everyone. Chat with everyone. Nah, teman-teman klik lagi. Di sana Ibu sudah membagikan link untuk absennya. Teman-teman tinggal klik lalu mengisi absennya. Seperti itu. Terima kasih. Ya. Jadi yang ngisi absen hanya yang hadir di Webex meeting. Iya. Ya, sip. Tadi yang hadir itu sekitar 40-an, 41 Iya. kalau nggak salah. Karena sinyal luplep, ada yang sebagian sudah meninggalkan ruangan. Sekarang 32 ini. Iya, tenanaon. Itu juga sudah banyak. Lumayan untuk permulaan. Iya. Kapan-kapan lagi bisa ketemu.
Mungkin Teo Om sudah tidak ada lagi yang bertanya. Boleh diakhiri, ditutup dengan Pak Sony dulu mungkin ya, terus nanti sama Teo Om. Ibu dulu sebagai kesimpulan materi. Siap. Terima kasih. Kesimpulannya bahwa anak-anak walaupun dari rumah mereka tetap dalam koordinasi lembaga PAUD. Guru tetap harus melakukan komunikasi dengan orang tua dan anak didik. Utamanya dengan anak didik sebenarnya. Lakukan video call dengan anak-anak secara terjadwal. Misalnya, satu anak mendapat calling dari ibu guru paling tidak seminggu sekali. Kemudian, untuk mengetahui kegiatan anak, tidak harus dengan penugasan yang memberatkan orang tua, tapi tanyakan apa kegiatan anak di hari itu. Gurulah yang bertugas memberikan penilaian apakah ini kegiatannya yang tercapainya apa. Demikian mungkin mudah-mudahan bisa menjadi salah satu alternatif penilaian pembelajaran ketika anak belajar dari rumah. Terima kasih banyak Pak Sony selaku Kaprodi, Teo Om, dan semua yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin teman-teman, untuk diskusi kita kali ini dengan tema belajar dari rumah untuk anak usia dini telah selesai. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya ya, karena memang sangat penting untuk strategi kita memberikan pembelajaran kepada anak. Lalu sebelum kita tutup, ada tambahan lagi dari Pak Sony? Oke, ya, terima kasih Om. Waktunya sebelum acara silaturahim ini ditutup, sekali lagi saya terima kasih kepada Ibu pemateri dan kepada seluruh mahasiswa PIAUD atas partisipasinya dalam silaturahim mahasiswa PIAUD. Nah, perlu diingat nanti untuk kedepannya kita manfaatkan waktu di rumah aja. Jadi ini hanya tahap pertama, tahap awal. Khususnya nanti HMPS dan Prodi PIAUD akan mengadakan acara semacam ini nanti pematerinya kita bisa nanti bergiliran gitu ya. Yang terpenting kita bisa memanfaatkan waktu di rumah aja agar bisa menambah ilmu pengetahuan dan juga pengalaman kita bagaimana belajar via online ini. Mungkin itu saja. Sukses selalu dan sehat buat kita semuanya. Amin. Jangan lupa di rumah aja. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkat ya Om. Pak Sony, nambah Kak. Ditutup. Silakan ditutup. Ya Bu. Tutup. Kupu teh Om. Teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya. Teman-teman tetap di rumah aja, tetap produktif. Jangan lupa jaga kesehatan. Sebentar lagi, beberapa hari lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita bisa segera bertemu, bertatap muka langsung, dan wabah ini segera selesai. Amin. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.